Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan pada hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Yang pertama akan Ibu sampaikan selamat kepada kalian semua yang telah dinyatakan lulus menjadi calon siswa-siswi di MTS Negeri 3 Bandung ini. Yang pertama, Ibu akan perkenalkan dari Ibu dulu. Nama Ibu adalah Emma Amale Wahyuni. Di madrasah ini, Ibu diberi tugas untuk menjadi pembantu kepala madrasah dalam bidang kurikulum. Dan pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang kurikulum di MTSN 3 Bandung. Sebenarnya apa sih kurikulum itu? Tentunya kalian akan menanyakan itu semua kan? Nah, kurikulum itu secara singkatnya adalah bagaimana cara kalian belajar di madrasah ini dan bagaimana cara kalian bersosialisasi di madrasah ini sehingga kalian akan belajar dengan baik, belajar dengan penuh semangat, dan belajar dengan penuh tanggung jawab. Untuk lebih jelasnya tentang kurikulum akan Ibu sampaikan berikut ini. Baiklah, akan Ibu jelaskan satu persatu mengenai materi kurikulum ini. Yang pertama, apa sih MTS itu? MTS adalah singkatan dari Madrasah Tsanawiyah. Jadi MTSN 3 Bandung adalah Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Bandung. Selanjutnya, apa saja yang akan dipelajari di MTS? Nah, sesuai dengan visi dan misi MTSN Negeri 3 Bandung, yaitu terampil, tertib, religius, amanah, dan prestatif. Jadi kalian tidak hanya belajar mata pelajaran saja yang akan disampaikan oleh guru-guru kalian di kelas, tetapi kalian juga akan belajar tentang berakhlakul karimah. Bagaimana cara berakhlak yang baik kepada guru kalian, kepada orang tua kalian, kepada teman-teman kalian, ataupun kepada kakak kelas kalian. Nah, diharapkan nanti selama kalian menjadi siswa-siswi MTSN Negeri 3 Bandung atau nanti sesudah menjadi alumni, kalian akan memberikan akhlak yang baik kepada orang-orang di sekeliling kalian. Selanjutnya, apa saja sih yang akan kalian, mata pelajaran apa saja yang akan kalian pelajari selama di MTS? Ada 15 mata pelajaran yang akan kalian pelajari selama di MTS. Nah, pembedanya dengan SMP bahwa untuk pendidikan agamanya kalian akan mendapatkan 5 pelajaran, yaitu Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI, dan Bahasa Arab. Sedangkan kalau di SMP kalian hanya belajar PAI itu kan hanya satu macam saja, yaitu PAI. Kalau di MTS lebih banyak lagi, sehingga diharapkan kalian bisa lebih memahami tentang pendidikan agama Islam dan juga lebih bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu, untuk pelajaran yang lain itu sama dengan yang di SMP. Ada PKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, IPS, sampai Bahasa Sunda. Nah, itu akan kalian pelajari selama di MTS. Siapa saja yang akan mengajar kalian selama sekolah di MTS? Ada 52 orang guru yang akan membimbing kalian dan mengajar serta mendidik kalian selama berada di MTS. Ke-52 guru itu adalah guru-guru pilihan yang sudah kapabel dan sudah ahli dalam bidangnya masing-masing. Sehingga kalian tidak usah meragukan lagi dengan kualitas pendidikan dan pengajaran yang ada di MTSN 3 Bandung. Insya Allah semua lulusan dan alumni dari MTSN 3 Bandung itu menjadi orang-orang yang terbaik ketika sudah berada di lingkungannya masing-masing. Selain itu, selain guru-guru yang ada di sekolah juga kalian akan bertemu dengan Bapak Kepala Madrasah yang juga mengajar bahasa Inggris. Kalian juga nanti kalau ada apa-apa akan dilayani dan akan dibimbing oleh para staf tata usaha yang jumlahnya ada 10 orang. Yang selanjutnya, kapan kalian akan mulai belajar? Nah, kalian mulai belajar itu pada hari ini, yaitu tanggal 13 Juli 2020. Tetapi selama 3 hari ke depan sampai hari Rabu,
Kalian belajar untuk mengenal terlebih dahulu lingkungan belajar kalian, walaupun secara online, karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk berada di lingkungan sekolah secara langsung. Maka kalian akan dikenalkan dengan lingkungan MTSN 3 Bandung, dengan semua kegiatan-kegiatan yang ada di MTSN 3 Bandung, itu melalui video-video yang telah disiapkan oleh Bapak Ibu Guru. Kita mulai pembelajaran pada hari Kamis, yaitu pada tanggal 16 Juli 2020. Nah, mulai dari tanggal 16 Juli 2020, yaitu pada hari Kamis, kalian sudah mulai belajar dengan mata pelajaran yang sudah tadi Ibu sampaikan. Nah, bagaimana cara pembelajarannya? Untuk belajar itu kita akan belajar secara online. Karena kita masih berada pada zona biru, belum pada zona hijau, sehingga kita belum diperbolehkan untuk mengikuti pembelajaran secara langsung. Nah, untuk itu Ibu ingatkan kepada kalian semua, tolong kalian selalu persiapkan sarananya, HP-nya disiapkan, kalau ada laptop atau komputernya disiapkan, dan yang terpenting kuotanya juga dipersiapkan untuk mengikuti pembelajaran. Bu, berapa hari belajar selama 1 minggu? Nah, belajar itu mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Mulai dari jam 7:30 untuk mata pelajaran. Tetapi Ibu harapkan sebelum belajar 7:30, pada pukul 7 kalian sudah siap untuk melakukan pembelajaran. Dan dibiasakan pada pukul 7 sampai 7:30 kalian itu melakukan kegiatan keagamaan. Yang pertama, apa saja yang harus kalian lakukan dalam kegiatan keagamaan? Yang pertama, silahkan kalian melaksanakan sholat duha di rumah masing-masing. Sesudah itu dilanjutkan dengan melantunkan Asmaul Husna atau membaca surat-surat pendek. Bahkan kalau kalian mau membaca Al-Quran setiap pagi itu lebih baik lagi. Jadi itu waktunya dari pukul 7 sampai pukul 30 yang disebut dengan kegiatan keagamaan. Mulai pukul 7.30 kalian sudah mulai belajar dengan pelajaran yang sudah disiapkan. Dari hari Senin sampai hari Rabu kalian akan belajar sebanyak 3 mata pelajaran. Dari jam 7.30 sampai pukul 12. Itu sampai hari Rabu. Sedangkan dari hari Kamis sampai hari Sabtu, kalian akan belajar hanya 2 mata pelajaran saja. Sama, yaitu dari pukul 7.30 sampai pukul 10.30. Setiap jam itu terdiri dari 40 menit. Jadi setiap mata pelajaran kalian diberi waktu 80 menit. Sesudah setiap belajar 1 mata pelajaran, kalian akan mendapatkan istirahat 10 menit. Nah, diharapkan pada pembelajaran nanti kalian bisa mengikuti setiap pembelajaran secara online dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat. Dan tolong kalian selalu siap pada jam yang telah ditentukan. Semua pelajaran harus diikuti karena absen akan tetap berlaku. Nah, untuk apa absen? Nanti akan Ibu jelaskan selanjutnya. Karena dalam pembelajaran online ini, selain kalian mendapatkan pembelajaran materi dari guru-guru yang telah disiapkan, juga kalian nanti akan mendapatkan latihan-latihan, mendapatkan tugas, sehingga nanti kalian akan mendapatkan nilai sesuai dengan yang sudah kalian kerjakan. Nah, selanjutnya, hal itu nanti semua akan berpengaruh terhadap kenaikan kelas. Kalian akan mengikuti 2 semester dalam 1 tahun, semester 1 atau semester ganjil, lalu selanjutnya semester genap atau semester 2. Setiap semester itu akan diakhiri oleh penilaian akhir semester. Nah, nanti di semester 2 juga ada, tetapi kalau di semester 2 untuk kenaikan kelas itu disebutnya adalah penilaian akhir tahun. Beberapa tahapan atau rangkaian penilaian. Yang pertama,
ada penilaian dari tugas yang sudah kalian kerjakan setiap hari dari guru kalian. Yang kedua ada penilaian harian, yaitu yang berjenjang. Yang ketiga ada penilaian akhir semester yang akan diadakan setiap semester. Dan yang ketiga adalah ada penilaian akhir tahun. Nah, sekarang apa saja kriteria kenaikan kelas? Yang pertama, untuk kriteria kenaikan kelas adalah kalian mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran. Jadi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tolong, karena selama kalian mengikuti PPDB ataupun Matsama, kalian kan selalu ditanya bagaimana kesiapan kalian untuk mengikuti pembelajaran online. Dan 90% lebih kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran online. Nah, Ibu harapkan untuk pembelajaran yang akan datang, yang akan kita hadapi nanti, itu berjalan sesuai dengan rencana yang telah kita sepakati bersama. Yang selanjutnya, kalian bersikap sekurang-kurangnya nilainya baik. Jadi meskipun belajar secara online, penilaian sikap itu tetap berlaku. Kenapa? Karena dilihat dari kedisiplinan kalian dalam mengikuti pembelajaran. Jadi meskipun ibu tidak bertemu dengan kalian secara langsung, tetapi ibu bisa menilai kalian. Bagaimana sikap kalian meskipun ibu tidak bisa bertemu secara langsung, yaitu melalui dari kegiatan atau mulai dari kedisiplinan kalian dalam mengikuti pembelajaran. Jadi tolong ibu ingatkan sekali lagi, ikutilah pembelajaran online ini dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kriteria yang selanjutnya adalah mengikuti ekstrakurikuler kepramukaan. Nah, karena sekarang ini untuk semester ini atau beberapa bulan ke depan kegiatan eskul tidak ada, jadi kalian tidak diwajibkan dulu untuk mengikuti kegiatan kepramukaan. Yang selanjutnya, kalian harus memiliki nilai semua minimal pas KKM atau seharusnya di atas KKM. Karena kalau lebih dari 3 ada mata pelajaran yang lebih dari 3 di bawah KKM, maka kalian nanti tidak bisa naik kelas. Nah, ini yang terpenting, bahwa kehadiran siswa itu tidak boleh melebihi 12 hari selama 1 semester atau 24 hari selama 1 tahun. Jadi meskipun online itu ada absensinya, jadi kelihatan kalian itu hadir atau tidak hadirnya. Nah, kalau kalian nanti pada saatnya ada kendala tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran online, tolong itu diinformasikan kepada wali kelasnya masing-masing. Jadi kalian bisa mengikuti pembelajaran secara offline. Yang penting kalian harus berusaha dulu secara maksimal bahwa kalian akan mengikuti pembelajaran dengan penuh tanggung jawab dan sebaik-baiknya. Nah, yang terakhir akan Ibu jelaskan bagaimana cara belajar yang efektif selama belajar di MTS. Yang pertama, setiap belajar kalian harus memiliki niat yang kuat. Niat untuk belajar, niat karena Allah Ta'ala. Sehingga kalian belajar itu akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, rajin membuat catatan dari pelajaran yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Lalu membuat catatan-catatan kecil, disiplin dalam belajar, aktif bertanya kepada ibu bapak guru kalian, dan juga hindari belajar secara berlebihan. Dalam artian kalian sampai tidak ingat makan, tidak ingat sholat, tidak ingat mandi hanya untuk belajar. Tetapi silahkan kalian belajar sesuai dengan porsinya masing-masing. Kalau misalnya belajar online sampai duhur, habis duhur silahkan kalian sholat duhur berjamaah. Kalau ada orang tua kalian, ada saudara kalian. Kalau tidak, boleh kalian sholat duhur sendiri. Tetapi jangan lupa harus sholat duhur. Sudah sholat duhur, silahkan kalian untuk makan siang, untuk bermain dulu sebentar, atau membantu orang tua.
Yang selanjutnya, jujur dalam ulangan dan ujian. Nah, meskipun nanti kalian mungkin ulangannya secara online, tetapi kalian juga harus jujur bahwa kalian harus percaya dengan kemampuan diri kalian sendiri. Jangan karena tidak kelihatan sama Bapak Ibu gurunya, maka kalian mengerjakannya dikerjakan oleh kakak kalian, dikerjakan oleh orang tua kalian. Kalau begitu, bagaimana kalian bisa belajar kalau kita hanya mengandalkan orang lain? Jadi, kalian harus percaya diri dan andalkan diri sendiri. Sekian penjelasan dari Ibu untuk kurikulum. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Demikian penjelasan dari Ibu mengenai kurikulum di MTS Negeri 3 Bandung. Semoga dengan penjelasan ini menambah wawasan dan pengetahuan kalian tentang bagaimana cara kalian belajar selama di madrasah ini. Mudah-mudahan dengan apa yang telah Ibu sampaikan akan menambah semangat kalian untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.